Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di tempat kegiatan pertanian terpadu. Hari ini saya akan fokus kepada bagaimana kita memulai dalam pemeliharaan ikan di dalam terpal, ya. Jadi ini tentunya perlu ada kesiapan yang khusus karena di kolam terpal itu tidak serta-merta kita lakukan pengisian bibit, kita buat air langsung kasih diberi bibit, itu nanti akan bisa berdampak tidak baik. Oleh karena itu tahap pertama memang kita membuat kolam terpalnya, ya. Ini salah satu contoh yang saya buat seperti ini, ukuran sekitar 80 kali 2 meter, tingginya sekitar 60 cm. Nah, ini di awalnya memang kita harus melakukan perlakuan yang mana setelah kita buat kolamnya ini, kita isi air, ya. Airnya kita isi air, lebih bagus air yang ada di kolam, ya. Nah, kita ambil dari kolam ini, dari kolamnya, kolam tanah, ya. Kita ambil dari kolam tanah ini juga. Setelah kita isi, ya, sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kebetulan yang saya buat ini sengaja dia berada agak ke bawah nih, supaya nanti kalau ini penghalang, ya. Jadi kalau ikannya nanti naik atau airnya naik, dia nanti merembes di pada bagian di sini sudah. Nah, ini ya. Kaitan dengan air tadi, setelah kita buat, lalu kita beri ini, saya juga belajar kemarin dari tutorial, diberi daun kates, ya, atau daun pepaya. Nah, ini untuk menetralisir terpal ini kan, karena masih ada mungkin zat kimia yang menempel di bagian terpal itu, yang akan bisa nanti berdampak bagi kehidupan ikan yang kita sebar. Nah, jadi daun pepaya ini sebagai bagian untuk menetralisirnya, itu kita buat di sini mungkin 1 atau 2 hari, nanti kita biarkan, nanti kita gosok. Nah, itulah. Setelah itu nanti kita buang airnya, kemudian kita isi lagi dengan air yang serupa. Kemudian nanti kan kita perlakukan lagi secara tersendiri untuk disiapkan penyebaran bibit. Tapi dalam hal penyebaran bibit itu sendiri, airnya pun harus kita kondisikan dalam keadaan siap untuk bibit itu nanti tidak akan berdampak buruk seperti kematian, ya. Karena tidak jarang orang menebar bibit tapi dikira bagus saja, diisi air langsung ditebar, sehingga dampaknya bisa berbahaya, bisa ikannya mati, ya. Kebetulan ini saya siapkan 2 buah kolam, ya, 2 buah kolam dulu yang ukurannya tidak jauh beda, ya. Ini yang pertama, kalau yang kedua di sebelah pohon ini, ya. Nah, ini baru selesai, juga kita berlakukan seperti itu juga. Airnya sudah penuh dan kita beri daun kates untuk menetralisir zat kimia yang mungkin meletak masih ada di terpal ini, ya. Konsep yang saya buat ini, dia berada pada sisi kandang, ya. Ini kandang biasa saja, tidak terlalu mewah. Nah, jadi kolam di samping kandang ini berfungsi sebagai kandang juga, dia akan kuat. Dan di sampingnya ini ada pohon tanaman buah-buahan. Nah, ini juga ada. Ini masih belum kita buat, tapi sudah siap tempatnya. Tinggal kita pasang terpal nanti. Ini yang ketiga. Ini sampai panjang sana itu ada 6 buah seperti ini. Nanti kita akan lihat dan akan jadikan saya pelan-pelan supaya ini terisi semua,
ya, terisi semua. Nanti akan memperindah ya. Air kolam yang ada nanti di samping tanaman ini itu bisa difungsikan sebagai air untuk menyiram kebun yang ada di sekitar. Nah ini kawan-kawan, jadi kita memanfaatkan air kolam ini untuk menyirami tanaman, karena kotoran dari ikan sendiri itu bermanfaat sebagai pupuk ya, sebagai pupuk. Ini kita lihat salah satu contoh pohon sirsak ini. Saya tidak pernah menggunakan zat kimia dalam pemupukan ini, hanya menggunakan alami. Dulu saya pelihara ternak ya, karena ayam petelur. Nah, kotorannya dimanfaatkan untuk tanamannya sehingga tanamannya subur. Alhamdulillah ya kawan-kawan, semoga ini bermanfaat ya tutorial ini ya. Kita nanti akan kita tunggu tahap untuk penebarannya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Nanti akan saya akan tampilkan lagi tutorial video yang sederhana ya. Semoga ini bermanfaat ya kawan-kawan, untuk kita berbagi bagaimana kita pemula untuk memelihara memelihara ikan di kolam terpal. Nanti ikannya bisa terserah macam-macam, mungkin lele atau ikan nila ya, nanti akan kita kelola. Karena sudah saya pernah coba ini beberapa kali, alhamdulillah hasilnya baik. Yang penting kalau ikan nila kita tingkat oksigennya itu harus cukup ya. Nah, mungkin lebih banyak lebih bagus oksigen. Barangkali ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk sama-sama kita coba ya perkembangannya. Nanti akan kita lihat perkembangan dari penebaran bibit ya, kemudian nanti bagaimana perkembangan dalam waktu berjalan, mungkin 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya sampai panen. Nanti akan kita informasikan secara khusus. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.